Halo para pendengar Garuda Podcast dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama saya Langit dan rekan saya Bumi di podcast kesayangan kita, Garuda Podcast. Oke, gimana selama minggu ini Kak Bumi? Untuk aktivitasnya berjalan lancar kah? Berjalan lancar ya, meski kayaknya di Indo beberapa tempat juga udah musim penghujan ya. Jadi kayak yang udah jam 12 ke atas turun hujan, tapi ya aktivitas tetap normal, tetap oke, tetap berjalan baik kayak gitu. Baik. Gimana? Kalangit oke ya? Oh, sama-sama sini juga begitu, hujan juga ya di jam-jam siang-siang. Ngomong-ngomong soal hujan nih Kak ya, jadi hujan nih kayaknya bikin kita jadi betah di rumah ya. Apalagi kalau ada pasangan kali ya. Cakung ya, cuaca mendukung. Iya. Nah, bicara soal pasangan, ini kan kita masih tetap dalam seputar Pride Month ya, merupakan minggu terakhir di bulan Juni ya. Iya. Dan ini merupakan hari terakhir juga di bulan Juni. Dan topik kita di hari ini, kita akan membahas perihal apa Kak Bumi? Ya, jadi kita hari ini akan coba ngebahas sesuatu yang sebenarnya ini masih jadi pro dan kontra ya, baik di kalangan masyarakat atau di komunitas sendiri. Betul. Nah, ini tentang apa ya? Bisa nebak nggak ya? Gitu. Ayo. Ini mengenai sesuatu yang sebenarnya cukup serius kalau ngambil keputusan ini ya. Betul. Jadi banyak banget yang harus dipertimbangkan, komitmen, perasaan, dan lain-lain. Betul. Ya, apalagi kalau bukan pernikahan ya. Dalam komunitas, artinya seorang yang punya label LGBT, kemudian menikah dengan yang non-LGBT. Nah, mungkin pendengar pernah dengar nih kayak di media, tiba-tiba ketahuan salah satu pasangannya adalah LGBT, atau juga mungkin teman-teman punya pasangan yang kayak gitu, atau justru teman-teman justru adalah mengalaminya sendiri. Bahwasanya, aduh, ya nih, aku terpaksa menikah, atau aku menikah sekarang dengan pasanganku, dan pasanganku nggak tahu sebenarnya siapa diriku sebenarnya kayak gitu. Buka dulu ya topengnya ya. Buka dulu topengmu kayak gitu. Tapi ini fenomena yang cukup sering terjadi sih. Betul, ya. Betul. Bukan sesuatu hal yang tabu lagi ya. Ini sudah menjadi hal yang sering diperbincangkan. Bahkan kita sering mendengarkan pun berita-berita seperti ini hadir dalam informasi infotainment yang ada di Indonesia sendiri ya. Banyak juga beberapa yang kita dengar dari kalangan selebritis sendiri yang kemudian menemukan pasangannya ternyata berbeda aliran. Seperti itu ya. Jadi gimana nih, ada cerita dari teman kita, Kak Langit, barangkali? Jadi sebetulnya aku punya saya punya teman gitu ya. Jadi teman ke teman. Hashtag cerita teman ya? Iya, hashtag. Jadi dia tuh memang tergolong seorang LGBT juga, dalam hal ini kategori seorang gay. Kemudian karena ada paksaan dari keluarganya, kemudian akhirnya dia harus menikah. Tapi dalam proses pernikahannya itu pun sendiri, walaupun dia udah punya anak ya, tapi dia tetap masih melakukan aktivitas tersebut dengan sesama jenisnya. Walaupun sometimes mungkin dia juga istrinya itu juga mungkin mengetahui ya, punya radar-radar tersebut ya, kira-kira suamiku ini dia memiliki kelainan atau ketertarikan seksual yang agak berbeda atau seperti apa. Tapi itulah karena istrinya juga ingin hubungan keluarganya baik-baik saja, jadi dia seakan-akan menutup mata seperti itu. Nah, hal yang kayak begini ya saya kurang setuju. Artinya kita sebelum memutuskan menikah, at least kita harus memastikan bahwasannya kita tuh betul-betul akan fokus pada pilihan kita. Kita jangan sampai merugikan atau mengecewakan pasangan kita sendiri gitu loh, Kak Bumi.
Ya itu sebenarnya miris ya, kayak banyak jadi korban, jadi kayak gitu. Jadi Mm-mm. sebenarnya ini kayak kalau kita gali lagi kayak lebih dalam apa sih penyebabnya kayak gitu. Benar, Meskipun bisa menipu dirinya sendiri, tapi setidaknya dia betul, bisa berkomitmen untuk tetap membahagiakan pasangan kayak gitu. betul, Nah, tapi yang terjadi kadang di lapangan ini adalah menikah ini karena tadi nih tuntutan sosial, tuntutan keluarga ditanya, kamu betul, udah 25 ke atas kenapa belum menikah kayak gitu. Terus jadi benar, pertanyaan, ya udah akhirnya harus menikah. Nah, menikah di sini orang-orang straight ya. Kalau misalkan kamu tidak menerima dia sebagai LGBT, siapa sih sebenarnya yang dikorbankan? Yang betul. dikorbankan itu bukan cuma kamu, tapi orang banyak. Bukan cuma dia maksudnya. Tapi orang banyak. Siapa? Mungkin salah satunya yang paling berdampak adalah itu pasangannya. Betul. Coba deh bayangin kalau misalkan kita bicara tadi untuk masalah gay ya. Mm, Bayangin coba kalau pendengar ini punya anak perempuan, kakak perempuan atau adik perempuan yang ternyata suaminya adalah bisex atau gay. Nah, mm. gimana tuh? Kamu bisa nerima nggak sih kenyataan itu bahwasanya perempuan-perempuan yang harusnya mungkin bahagia lahir batin, tapi ternyata mendapatkan suami yang seperti itu karena memang tuntutan masyarakat. Dan mungkin ada yang bisa menerima kayak beberapa cerita di sosial media juga ya. Mm-mm. Ada akhirnya mereka berhasil atau dan berani untuk mengumpulkan keyakinan udah kita mengakhiri hubungan ini, kita jalan Betul. masing-masing. Nah, Iya, mungkin setelah itu mereka bisa move on kayak gitu. betul. Cari yang memang apa yang udah menjadi takdir mereka. Nah, tapi kalau misalkan yang harus melanjutkan demi mungkin kalau misal kita cerita demi anak itu lebih complicated lagi ya. Nah, Betul. tapi kalau misalkan ini demi sosial, malu mungkin jadi single parent atau malu jadi janda, duda kayak gitu. Mm-mm. Nah, itu kasihan nggak sih hidupnya sepanjang hidup nggak bisa berbahagia seutuhnya? Ya, punya pasangan, tapi nggak bisa menikmati hidupnya gitu loh. Benar sekali. Dilema nggak sih? Benar, sangat dilema banget. Kita mau ngapa-ngapain pun jadi kayak bingung sendiri kan ya. Betul Berpura-pura sekali. ibaratnya kita hanya memakai topeng sepanjang hidup, sisa hidup kita lah seperti itu. Iya, Cuman saya sendiri pun jadi merasa penasaran ya. Kira-kira mungkin pendengar sendiri yang mendengarkan siaran kita ini mungkin yang ada dalam situasi seperti ini, which is seorang gay kemudian mm, memutuskan menikah. Boleh nggak kalian coba mampir ke tempat ke channel kita? Kami tuh pengen tahu banget kira-kira perasaan kalian itu seperti apa sih ketika akhirnya memutuskan untuk menikah seperti itu. Apa sih yang sebetulnya ada? Apa sih yang menjadi gejolak batin kalian? Apa sih yang ada dalam hati dan pikiran kalian setelah pada akhirnya kalian tuh harus memutuskan menikah karena tuntutan keluarga atau tuntutan sosial dan sebagainya. Yuk, ayo coba boleh dong berbagi ceritanya bersama kita di Geruda Podcast. Boleh kirim juga informasinya, boleh kirim kita juga DM melalui Instagram atau boleh komen melalui kita punya podcastnya di apa namanya Spotify atau di Apple ya kayak. iya, Apple Podcast juga ada. Tapi paling gampang mungkin hubungin kita nanti di Instagram garuda.id ya. Betul sekali. Nah, hal-hal seperti inilah yang terkadang bikin kehidupan rumah tangga itu yang tadinya bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, pada akhirnya tidak lagi terjadi sebuah tujuan yang sakinah, mawaddah, warohmah tersebut. Karena kan dalam kehidupan pernikahan tentu kita tidak terlepas dari yang namanya aktivitas seksual ya. Iya. Oke, udah bahas sampai sini ya. Mm. Tapi memang kebutuhan jasmani baik itu kebutuhan ranjang ya, baik Iya. itu untuk pria ataupun wanita sesuatu hal yang sebetulnya menjadi faktor penentu sebuah hubungan suami istri itu atau itu dia bakalan erat atau enggak, bakalan harmonis atau enggak. Jadi kalau seandainya pasangannya itu masih suka ya main-main dengan teman-teman yang sealiran dalam arti masih tetap ngelirik sesama jenisnya, pernah nggak sih mereka tuh ngerasa bahwasannya
pasangan mereka menjadi sakit hati, kemudian kita nggak pernah tahu ya teman-teman atau pasangan atau orang yang kita melakukan hubungan intim dengan pasangan ini, dia memiliki kesehatan seksualnya itu sehat atau seperti apa. Takutnya ini kan kalau kita lihat beberapa cases yang ada itu dari pasangan yang sesama jenis ini ternyata kemudian membawa juga penyakit kepada istrinya seperti itu ya. Di sini kita nggak menyerang teman-teman LGBT sendiri, tidak ya. Cuman ingin encourage teman-teman untuk mungkin lebih bijak lagi. Ketika sudah memutuskan untuk menikah, alangkah baiknya memfokuskan dirinya bersama dengan istri atau suami, dan juga kalau sudah punya buah hati, fokuskanlah diri kepada buah hati atau anak-anaknya, seperti itu. Untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang mungkin sudah diidam-idamkan, walaupun memang punya seksual interest yang cenderung berbeda. Tapi kan di sini konteksnya kalian sudah memilih untuk menikah ya, seperti itu. Betul. Nanti kalau misalkan ada yang mau cerita juga, no judging ya. Jadi kayak yang kita pengen berbagi aja nih sebenarnya kayak gimana sih. Kita pengen kuliti kayak gitu. Betul. Karena kayak yang seperti yang kita tahu nih, teman-teman Strike juga ya, kalau masih dengar masih stay tune. Jadi kalau misalkan yang namanya ini kan kita bicara saat ini topiknya adalah pasangannya nggak tahu nih kalau misalkan dia LGBT kayak gitu. Betul. Nah, tapi banyak juga yang ketahuan, yang udah ketahuan misalkan wah suamiku bersuami lagi, maksudnya suamiku punya cowok nih gitu, selingkuhnya sakit. Aku punya temen nih, jadi di masa lalu, lama banget nih kayaknya. Jadi beneran dia punya suami itu pacaran, jadi suaminya selingkuh, punya pacar, di handphonenya nama cowok. Sengaja nggak dirubah, kan biasanya kalau suami selingkuh sama cewek dibikin nama cowok nih, Bambang misalkan, biar sama kayak temen. Tapi jadi itu dia nggak ubah nama cewek, udah bener-bener nama cowok biar nggak dicurigai kayak gitu. Bener. Nah ternyata itu yang beneran cowok. Pintar juga ya. Iya, jadi dia kayak cerita pas dia lagi curhat tuh bilang, apa sih salahnya aku kayaknya aku nggak apa-apa deh diselingkuhin sama perempuan. Bukan nggak apa-apa, artinya aku terima kalau aku diselingkuhin sama perempuan, nggak sesakit ini rasanya kayak gitu loh ketika dia diselingkuhin sama laki-laki kayak gitu. Nah di poin itu juga aku mikir, iya juga ya, kayak yang make sense. Jadi kenapa ketika seseorang udah berkomitmen, tapi masih juga sih ngelirik. Artinya kalau misalnya kita udah pilih satu jalur, ya udah nggak usah lagi. Kalau nggak ya jangan sama sekali, karena banyak banget yang bisa dikorbankan kayak gitu. Betul. Kan kasihan nih anak orang ya, udah dilamar, anak perawan, kemudian dibawa nikah, tiba-tiba disakitin kayak gitu loh. Bener. Sakit nggak sih? Bener. Terus juga beberapa kasus nih Kak Langit, ada yang bilang kayak kalau udah ketahuan kayak gitu, mungkin ada kayak rapat keluarga kayak gitu, dibilang iya nanti aku nggak lagi deh, aku berhenti, aku tobat. Nah di sini juga kayak penipuan publik gitu loh. Betul. Jadi nggak ada yang namanya tobat ya kalau LGBT ini, kayak yang artinya bukan nggak ada tobat dalam artian tobat sebenarnya ya. Jadi maksudnya ketika dia udah suka sama seorang cowok, udah suka sama cowok, mungkin dia bisa stop nih. Betul. Tapi hasrat itu tetap ada loh, benar. Nah ini masalah personal lagi. Ketika kamu udah mau berkomitmen, kamu bisa nggak nahan hasrat itu? Kalau misalkan kamu bisa nahan hasrat itu, dan ya udah bagus banget emang buat pasangan perempuan kamu gitu. Tapi ketika kamu nggak bisa nahan hasrat itu lagi, ya bakal banyak korban gitu. Jadi poinnya aku tuh mau sampein bahwasanya ke teman-teman Strike, kalau kamu memaksa seseorang yang LGBT untuk menikah, itu korbannya bukan cuma dia sendiri, korbannya adalah pasangannya di masa mendatang, keturunannya, anaknya yang mungkin nggak bisa terima bahwasanya punya pasangan yang LGBT. Kemudian juga ada orang tua dari perempuan itu yang kecewa, aduh ini anak yang aku timang-timang dari bayi, aku besarin, nutrisinya lengkap, tiba-tiba kenapa dapat suami kayak gini, malang banget nasibnya. Ya mungkin kita pikir itu adalah takdir ya, mungkin ya gitu. Tapi ya bagaimana kalau misalkan kita bisa menghindari untuk menyakiti orang lain, kenapa enggak sih gitu? Betul sekali, setuju banget.
Bahkan bukan hanya itu, kadang yang udah menikah berbulan-bulan, ada istrinya menyampaikan, oh saya nggak dijamah, saya nggak disentuh sama suami saya, tapi dia menyentuh pria lain. Nah, hal-hal seperti ini nih yang sebetulnya sangat mengecewakan seperti itu. Walaupun memang ini fenomena seperti ini mungkin tidak terjadi pada kehidupan keluarga kita, salah satu dari keluarga kita ya. Cuman melihat hal-hal seperti ini terjadi, ini sangat disayangkan sekali. Artinya bahwa kita itu akan belum mengerti apa sebetulnya yang kita mau, apa sebetulnya yang kita cari gitu. Bahkan mungkin kita belum mengenal ke diri kita sendirinya seutuhnya seperti apa. Sehingga kita itu masih menggunakan opini orang lain sebagai bentuk untuk penerimaan kita di dalam kehidupan sosial. Jadi mungkin itu seperti yang tadi Kak Bumi sampaikan, bahwa poinnya adalah sebelum mengambil keputusan apalagi dalam konteks pernikahan, ini perlu mengambil sebuah pertimbangan yang sangat matang. Karena kan bukan hanya menyakitkan satu pihak aja, tapi banyak sekali pihak yang kemudian akan tersakiti. Apalagi bukan hanya itu, biaya udah keluar mahal-mahal, bahkan kadang sampai harus ngutang sana sini, tapi ujung-ujungnya seperti itu. Fenomena ini sering kita temukan ya, kayak yang meskipun kita nggak ada tadi hashtag teman cerita, artinya meskipun kita nggak dapat cerita dari teman, tapi kayaknya kita ngelihat kayak di sosial media pun sering muncul loh berita ini. Betul. Nah, jadi pertanyaannya adalah dikulik lagi nggak sih sama teman-teman strike, kenapa sih mereka menikah gitu? Siapa yang menuntut mereka? Apakah itu keinginan mereka sendiri atau karena tuntutan sosial dan lain-lain gitu? Betul. Nah, itu loh. Aku justru penasaran dan bingung maksudnya. Benar sekali. Kita jadi pengen juga tahu sebetulnya tuh, dan apa sih yang mereka rasain setelah mereka kemudian harus memutuskan seperti itu? Apakah ada rasa menyesal? Lalu kalau menyesal, misalnya kenapa harus diteruskan gitu ya? Betul. Pasti banyak hal yang perlu kita ketahui ya, banyak hal yang perlu kita gali lebih dalam. Untuk dapat menggalinya itu kita butuh teman-teman yang mungkin narasumber ya. Iya, yang langsung mengalami hal tersebut, mungkin bisa berbagi dengan kita, sehingga banyak juga teman-teman di luar sana yang lebih paham dan mungkin lebih bijak lagi sebelum pada akhirnya memutuskan untuk mengambil keputusan buat menikah dan membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebab ini benar-benar sangat sakral ya, kalau bicara soal pernikahan ini sesuatu hal yang sakral, nggak bisa main-main ya, karena ini bukan hanya ikatan antara manusia dengan manusia, tapi ini juga berhubungan dengan ikatan manusia dengan sang penciptanya, seperti itu ya. Betul sekali. Nah, mungkin ini aku ada tips juga sih. Kayak kita nggak bandingin cara hidup di Indonesia atau ya kebanyakan ya kita bicara ke secara keseluruhan di Indonesia, mungkin sama di beberapa negara di luar, let's say tetangga kita. Iya. Jadi apa sih untung ruginya juga untuk friendly sama LGBT gitu? Kamu anti sama LGBT dan friendly sama LGBT. Ini buat teman-teman strike deh, buat terutama mungkin untuk perempuan. Kadang misalkan nih kamu punya temen gay, temen gay akan ngebantu menyeleksi dengan gaydar, gaydar ya? Kalau yang istilah radar itu, radar iya. Jadi nggak, kalau bisa kamu hindarin aja gitu. Tapi kalau kamu memang mau ya lain cerita ya gitu. Benar. Nah, tapi beberapa kasus nih, kayak beberapa kita lihat yang kemarin sempat viral juga di Indo Langit ya. Iya. Jadi ada dia dari kayak dari keluarga dari salah satu yayasan agama kayak gitu loh. Intinya sih kalau misalkan aku lihat mungkin mereka nggak ada di circle-nya yang LGBT friendly gitu loh. Akhirnya kejebak sendiri. Ternyata tahu bahwasanya suaminya ini selingkuh dengan sesama jenis kayak gitu. Nah, di situ juga mungkin ya kita bisa tahu juga kalau misalkan kamu bisa LGBT friendly, kamu lebih tahu dan lebih selektif lagi. Dan yang pasti kalau misalkan memutuskan untuk menikah, mungkin jangan karena orang lain ya, tapi karena memang kamu udah siap dan mengenali pasangan kamu siapa sih sebenarnya pasangan kamu kayak gitu. Betul. Tapi fenomena seperti ini ya Kak Bumi, kadang orang yang paling homofobik justru sebetulnya mereka itu paling
eh, paling apa ya istilahnya, paling gay. Oh, jadi ada ininya ya, ada grade-nya ya, gay ini Iya, ya. jadi paling tergegean gitu loh. Jadi sebetulnya mereka itu terkadang menunjukkan ketika mereka ada dalam satu kumpulan, mereka tuh menghina atau Iya, mendiskriminasi diskriminasi ya. kaum-kaum atau teman-teman LGBT. Ternyata mereka itu paling LGBT sih betulnya. Yep. Itu Kadang kayaknya mereka itu harus menyembunyikan identitas mereka betul. seperti itu. Ini yang sebetulnya sangat disayangkan ya. Betul banget. Betul banget. Nanti mungkin kita akan bahas ya itu lebih lanjut lagi. Tapi itu kayaknya psikologi itu memang iya. Jadi kayak gini deh, simpelnya. Kayak kita lagi rame-rame nih. Terus ada satu yang kentut, pasti dia diam-diam aja ya gitu. Benar. Dia nggak mau bilang, ini siapa yang kentut tuh banget gitu. Karena yang nyebutin itu bakal tertuduh gitu loh. Nah, Benar. skenario-nya kayak mirip-mirip deh. Kayak yang ketika ada community, dia akan di satu komunitas dia akan paling membenci, paling mendiskriminasi, padahal sebenarnya dia sendiri karena dia mau melindungi dirinya Benar. untuk tidak dicurigai gitu. Betul. Nah, hal-hal beginilah yang kemudian menutup diri mereka dengan menggunakan topeng yang akhirnya kemudian terlihat kesan sebagai mereka itu adalah pria yang cis gender, yang benar-benar terpikat dengan seorang wanita yang cis atau pria yang cis juga, yang kemudian akhirnya menikah adalah salah satu hal terbaik untuk lebih mengcover diri mereka lagi dari bayang-bayangan atau dari hujatan-hujatan dunia pelangi. Padahal itu mereka sendiri adalah yang terlebih lagi daripada yang mereka hina atau mereka diskriminasi sendiri seperti itu. Cukup miris dan disayangkan ya hal-hal seperti ini. Miris banget ya emang nih kalau satu lagi ya informasi tambahan nih yang ya mungkin teman-teman juga udah tahu lah, ada kayak istilah fake orgasm gitu loh. Iya. Jadi teman-teman yang strike mungkin pikir nggak mungkin deh dia gay, nggak mungkin deh dia bisexual, orang dia punya anak gitu loh. Benar. Ya elah, beda cuy gitu loh. Betul. Beda urusan sama punya anak dan orientasi seksual gitu loh. Betul. Seorang gay ya bisa punya anak selusin juga kalau dia mau, bisa gitu loh, orang selama dia spermanya sehat gitu loh. Betul. Tapi masalahnya adalah ketika dia berhubungan tapi bukan muka perempuan yang ada di depannya yang dibayangin. Benar. Justru perempuan justru itu berubah menjadi laki-laki. Atau bahkan mungkin dia merasa dia yang di bawah gitu. Benar. Bisa saja terjadi seperti itu. Fantasinya kan. Ini realitanya loh. Betul. Kita jangan menutup mata. Kita ya kalau misalkan kalian nggak setuju ya nggak ada yang maksa setuju ya. Benar. Tapi ini realita yang ada gitu loh. Jadi aduh kasihan banget sih bertahun-tahun menikah udah punya anak satu. Tapi selama pernikahan itu ya yang dibayangin ternyata bukan istrinya, ternyata orang lain gitu. Betul. Untuk kita bisa arousal sendiri itu maksudnya nggak dibutuhkan apa-apa ya, maksudnya kayak disentuh-sentuh juga udah bisa arousal gitu loh. Betul. Jadi nggak ada hubungan bahwasanya punya anak itu berarti dia nggak LGBT ya, nggak ada jaminan sama sekali. Betul, setuju sekali. Jadi seperti itulah ya fenomena pernikahan seorang LGBT yang mengcover diri mereka karena berlindung dalam pernikahan untuk mengikuti keinginan sosial orang tua. Tapi ya itu tadi, sebelum kita misalnya aku sendiri atau juga Kak Bumi mungkin kita sudah memikirkan masak-masak sebelum nanti pada saatnya kita harus memutuskan menikah atau enggak. Ini kita betul-betul mau betul-betul memikirkan dampak psikologis atau apa yang nantinya bakalan dipikirkan sama pasangan kita. Ya, kalaupun seandainya kita hanya nikahnya bertujuan untuk memiliki anak, that's okay. Tapi itu harus perlu dibicarakan di awal bahwasannya ya udah, atau bisa saja kalian menyewa rahim orang. Sekarang kan udah semakin biasa banget. Iya, pakai aja rahim orang kemudian buahi dia dan hasilkan anak. Tapi kalau kemudian menikah tujuannya adalah menikah dan pada akhirnya kehidupan rumah tangganya tidak tentram karena urusan ranjang, karena lagi-lagi itu selain masalah ekonomi yang paling penting adalah urusan ranjang. Dan kalau seandainya hal ini diakibatkan bukan karena ada pihak ketiga dalam tanda kutip ya, pihak ketiga ini kan selalu dibilang adalah wanita lain, tapi ternyata pihak ketiga adalah suami orang lagi atau pria lain,
Nah, ini sesuatu hal yang sangat disayangkan sekali. Iya. Wow, topik kali ini agak gimana ya? Iya. Sekali lagi pasti akan banyak pro dan kontra, cuma itu Yap. tadi aku dan Kak Bumi menyarankan teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal ini atau mungkin ada teman-teman di lingkungannya yang punya pengalaman yang sama dan mau berbagi sehingga kita bisa belajar lagi lebih banyak ya tentang situasi seperti ini atau fenomena seperti ini dan bisa kita bagikan lagi kepada teman-teman di luar sana untuk dapat bisa belajar bersama-sama dengan kita untuk pada akhirnya kita bisa menentukan sebuah pilihan yang lebih bijak sebelum nantinya kita memutuskan untuk menikah atau membangun sebuah rumah tangga. Kira-kira seperti itu kali ya Kak Bumi ya. Betul banget. Oke, mungkin untuk hari ini topik pembahasan kita mungkin kedengarannya masih kegantung ya. Karena masih sebetulnya kita pengen ngobrol lebih panjang lagi. Tapi kita juga pengen dengar masukan dari teman-teman. Untuk itu kita akhiri dulu ya perbincangan kita di hari ini untuk topik kita yang keberapa ini Kak Bumi? Ini episode keempat. Episode keempat kita. Dan terakhir di bulan Juni, bulan kebanggaan. Iya. Jadi semoga sekali lagi kita tetap mendukung teman-teman yang LGBT yang ingin memutuskan untuk menikah. Kita sangat mendukung sekali. Ya, namun pastikan sebelum teman-teman memutuskan untuk menikah, teman-teman harus fokus kepada pasangan teman-teman dan juga rumah tangga teman-teman. Tanpa harus belok ke kiri atau ngelirik ke kiri atau ngelirik ke kanan. Kira-kira itu dari kita di hari ini. Kak Bumi, ada lagi? Itu aja sih. Jadi kayak yang jangan jadi orang jahat deh. Jadi orang baik aja. Capek soalnya menipu diri sendiri, kemudian menipu pasangan gitu. Jadi banyak banget ada korbannya. Ya mungkin gak gampang ya, berat memang kita dengar atau menghadapi sosial juga, sama kayak mungkin udah pada males nih kita ditanya kapan kawin gitu di acara keluarga di situ di sini. Ini yang nanya juga otaknya tolong dong. Bener. Jangan tolong dikondisikan ya. Iya, tolong dikondisikan. Ngapain lu nanya yang lain, bisa nggak kayak gitu kan? Kasihan ya teman-teman kita yang tingkat kekebalan dan ketahanannya untuk pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin setipis tisu. Betul. Akhirnya mengarahkan hidupnya ke arah yang mungkin menurut kamu baik. Oke, akhirnya dia menikah nih gara-gara kita tanyain terus gitu. Betul. Tapi kamu nggak tahu pergumulan yang ada di dalam hatinya seperti apa. Kamu nggak tahu juga kasihan istrinya yang diberikan nafkah itu, tapi dengan kepalsuan kayak gitu kan. Kamu nggak tahu nih, kasihan loh hidup orang lain. Betul. Itu jadinya berubah gara-gara cuma bacotnya kamu gitu loh. Benar. Jadi stop bacot deh, kasihan orang-orang jadinya hidupnya jadi palsu gitu loh. Betul sekali. Itu aja deh kayaknya. Oke, emosi ini saya jadinya. Iya. Jadi tahan-tahanlah ya moncongnya ya, bacotnya dikurangi. Bacot satu orang itu bacot teman-teman di luar sana atau orang-orang di luar sana itu sebetulnya menyelamatkan jiwa-jiwa. Betul sekali. Ya. Dan ingat ya, apapun yang kita lakukan itu bisa berdampak besar sama orang, baik itu buruk ataupun baik gitu. Benar. Dan itu juga apa yang kita ucapkan juga kadang menurut kita biasa aja, tapi itu sangat menyakitkan dan bisa mengubah hidup orang menjadi lebih buruk. Begitu juga ada kalimat-kalimat atau kata positif itu bisa membawa atau mengubah hidup orang menjadi lebih baik. Jadi tolong lebih bijaksana untuk berkata-kata, pendengar ya. Betul sekali. Jadi sekali lagi kita, saya, Langit dan juga Kak Bumi, kami sungguh mendukung sekali teman-teman, namun tetap dalam satu reali yang bijak ya, dalam satu mengambil keputusan yang bijak sebelum kemudian memutuskan berumah tangga untuk menghadirkan kehidupan yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atau keluarga yang harmonis seperti itu ya. Betul sekali. Karena kita semua berhak bahagia, pendengar ya. Betul sekali. Namun sekali lagi harus memastikan bahwasannya sama-sama pasangan kita itu kita harus ada dalam sebuah happy ending ya, bukan hanya kita sendiri yang atau satu orang aja keluarga kita yang happy, tapi sebetulnya kita yang menjalani rumah tangganya justru nggak happy seperti itu. Betul sekali. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk waktunya untuk hari ini. Saya Langit dan juga rekan saya
Saya Bumi juga mengucapkan terima kasih ya. Kita akan ketemu lagi di bulan depan, bulan Juli. Oke, kami pamit dan undur diri dari Garuda Podcast hari ini. Sampai jumpa bulan depan. Dadah. Bye-bye.